Universitas Tanjung Pura merupakan perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dinyatakan bahwa Universitas Tanjung Pura yang selanjutnya disebut UNTAN adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nama Tanjung Pura diambil dari nama kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nama ini merupakan usulan Raden Waribani. Terwujudnya embrio UNTAN ini tidak dapat dipisahkan dari jasa 25 tokoh politik dan pemuka masyarakat Kalimantan Barat sebagai pemrakarsanya. Dimulai dengan pengukuhan yayasan yang bernama Yayasan Perguruan Tinggi Daya Nasional terhitung 10 Maret 1959. Kemudian terhitung 20 Mei 1959, berdirilah sebuah universitas swasta yaitu Universitas Daya Nasional dengan akte notaris nomor 13 tanggal 10 Maret tahun 1959 oleh kantor notaris Ahmad Murtada Pontianak. Sehingga tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari jadi UNTAN. Selanjutnya, Universitas Daya Nasional diubah menjadi Universitas Negeri berdasarkan keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 53 tahun 1963 tentang pendirian Universitas Negeri di Pontianak, sehingga Universitas Daya Nasional berganti nama menjadi Universitas Negeri Pontianak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 278 tahun 1965 terhitung tanggal 14 September tahun 1965, Universitas Negeri Pontianak berganti nama menjadi Universitas Dwi Kora. Terhitung tanggal 15 Agustus tahun 1967, Universitas Dwi Kora berganti nama menjadi Universitas Tanjung Pura yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 175 tahun 1967 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember tahun 1967. Universitas Tanjung Pura memiliki 9 fakultas dan salah satunya adalah Fakultas Kedokteran. Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak dipelopori pada masa kepemimpinan Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Asniar Ismail pada tahun 2003. Pada saat itu, berkumpul para stakeholder untuk bersepakat mendirikan program studi pendidikan dokter di Pontianak yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjung Pura. Penyelenggaraan program studi pendidikan dokter yang menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura dimulai pada tahun 2005 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Republik Indonesia pada bulan Mei 2005. Sehingga pada tahun itu dimulailah proses pembelajaran yang dimulai dengan pendaftaran melalui 2 jalur, yaitu jalur Ikatan Dinas dan jalur SPMB. Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura merupakan fakultas termuda di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Pada saat ini, sejak 2019, Fakultas Kedokteran memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan Kedokteran, jurusan Farmasi, dan jurusan Keperawatan. Dan memiliki 6 buah program studi, yaitu S1 Program Studi Kedokteran, S1 Program Studi Farmasi, S1 Program Studi Keperawatan. Dan 3 program studi profesi, yaitu program studi profesi dokter, program studi profesi apoteker, dan program studi profesi nurse.
Fakultas Kedokteran adalah unit kerja yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Tanjung Pura. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Fakultas Kedokteran dipimpin oleh seorang dekan dan dibantu oleh 3 orang wakil dekan, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Untuk pelaksanaan di bidang administrasi dipimpin oleh seorang kepala bagian tata usaha dengan dibantu oleh 2 orang kepala subbagian, yaitu kepala subbagian akademik dan kepala subbagian umum dan keuangan. Fakultas Kedokteran, kami memiliki 3 jurusan yang menghasilkan lulusan dokter, apoteker, dan nurse. Di setiap jurusan memang kurikulumnya kurang lebih sama dengan mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi yang diatur oleh asosiasi pendidikannya masing-masing. Nah, kemudian untuk pembelajaran memang metodenya sama, ada kuliah, ada diskusi kelompok, ada praktikum, tapi memang kami juga menitik beratkan pada pembelajaran profesionalisme yang dimana mahasiswa itu dituntut dan harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, memahami kompetensi budaya, berempati, serta mempunyai kemampuan untuk sebagai leadership atau kepemimpinan. Nah, kemudian untuk wahana yang kami gunakan pada pembelajaran ini, selain kami memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di fakultas, kami juga menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak sebagai rumah sakit pendidikan utama. Kemudian dengan rumah sakit jejaring lainnya, mulai dari Rumah Sakit Untan, Rumah Sakit Syarif Muhammad Al-Qadri Kota Pontianak, Rumah Sakit Kartika Husada, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz di Singkawang. Selain itu di Simpang kami juga menjalin kerjasama dengan rumah sakit daerahnya. Lalu di luar Kalimantan Barat kami menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Magelang, kemudian Rumah Sakit Dustira di Cimahi, dan Rumah Sakit Muwardi di Solo. Kemudian selain itu kami juga menggunakan wahana pendidikan puskesmas, apotek, dan pabrik besar farmasi yang ada di Kalimantan Barat maupun yang ada di Pulau Jawa. Nah, untuk tahap akhir pendidikan setelah menjalani tahap profesi, mahasiswa akan menjalani exit exam istilahnya berupa uji kompetensi yang diatur oleh panitia nasional. Nah, untuk kedokteran dan farmasi, apoteker itu ujiannya sama, ada CBT, tapi kalau di farmasi itu OSI-nya masih bersifat formatif, sedangkan untuk keperawatan itu OSI-nya juga masih bersifat CBT-nya masih bersifat formatif, bukan sumatif. Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura mengusung visi menghasilkan sarjana dan profesional yang berkualitas dan kompetitif di tingkat regional, nasional, dan internasional, serta berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat Kalimantan Barat dengan kearifan lokal, serta misi memenuhi pelayanan program pendidikan yang bermutu, memenuhi pelayanan program penelitian yang bermutu, memenuhi pelayanan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, memenuhi tata kelola yang baik melalui pemenuhan sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana pendidikan, dan proses pelayanan pembelajaran dan pendukung pembelajaran mahasiswa yang baik. Bidang Umum dan Keuangan memiliki tugas dalam perencanaan, dalam kepegawaian, pendanaan, sarana dan prasarana, dalam komitmennya untuk memenuhi standar SNPT. Untuk itu, di bidang SDM, kami mengembangkan dan meningkatkan mulai dari kualifikasi baik tenaga pendidik atau dosen maupun tenaga kependidikan. Dalam pengelolaannya, dekan dibantu oleh wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang umum dan keuangan, dan wakil dekan bidang
kemahasiswaan dan alumni. Untuk sarana dan prasarana, kami telah memiliki 17 buah gedung dan 500 buah peralatan pendukung pembelajaran. Gedung-gedung terdiri dari gedung dekanat untuk manajerial pengelolaan, kemudian gedung-gedung untuk fungsi kepelajaran, yaitu gedung jurusan pendidikan dokter, gedung jurusan farmasi, dan gedung jurusan ilmu keperawatan. Fakultas sudah dilengkapi pada tiap-tiap jurusannya dengan ruang-ruang laboratorium, yang mana baik ruang laboratorium atau ruang-ruang kelas pembelajaran tadi sudah didukung oleh peralatan pendukung pembelajaran yang memadai. Fakultas juga menyediakan ruang aula besar, yaitu ruang amphitheater, yang tidak hanya dapat digunakan untuk kuliah umum dalam jumlah besar, juga dapat digunakan untuk seminar-seminar atau kegiatan terbuka besar lainnya. Untuk membantu mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu dari segi ekonomi, fakultas menyediakan gedung asrama mahasiswa. Sedangkan untuk pengembangan pendanaan, fakultas memiliki sumber yang berasal dari dana APBN berupa PNBP dan juga dana BOPTN, dan dana yang berasal dari kerjasama dengan mitra lainnya. Pada status Badan Layanan Umum saat ini, Fakultas Kedokteran membuka pundi-pundi sumber pendanaan non dari mahasiswa dengan harapan untuk meningkatkan layanan kepada mahasiswa. Profil bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjung Pura, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, pembinaan, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta pelayanan alumni. Pembinaan dilakukan terhadap mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan. Jadi ada beberapa organisasi kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura yang dikoordinasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa kita kenal dengan BEM. Adapun organisasi tersebut adalah yang pertama, Badan Eksekutif Mahasiswa adalah induk dari organisasi kemahasiswaan. Kemudian yang kedua ada Himpunan Mahasiswa Jurusan, yaitu ada Himpunan Mahasiswa Kedokteran yang disingkat dengan IMPU, adalah Ikatan Mahasiswa Kedokteran Untan. Kemudian selanjutnya ada Himpunan Mahasiswa Farmasi yang disingkat dengan HMF. Selanjutnya ada Himpunan Mahasiswa Keperawatan yang disingkat dengan Himikawa. Kemudian ada lagi yang namanya Unit Kegiatan Mahasiswa atau yang biasa kita singkat dengan UKM, yang terdiri dari UKM FKMI Epusina, kemudian ada UKM Pastolik, kemudian ada UKM PMDK, kemudian ada UKM LPP Mirsa, kemudian ada UKM Seni Minerva, dan ada UKM TMB, yang mana masing-masing merupakan suatu unit organisasi kegiatan yang berhubungan dengan kegiatannya masing-masing. Untuk bidang kemahasiswaan dan alumni itu juga mempunyai agenda tetap dalam melakukan pembinaan dan menjaring minat dan bakat mahasiswa setiap tahunnya. Pemilihan mahasiswa berprestasi atau biasa kita singkat dengan Pilmapres tingkat fakultas dengan kriteria penilaian memiliki prestasi akademik IPK minimal 3, kemudian ada prestasi kurikuler, kokurikuler, dan non-kokurikuler. Kemudian yang kedua mengadakan lomba debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada tingkat fakultas. Selain itu, bidang kemahasiswaan dan alumni juga mempunyai tugas tetap seperti pada saat penyambutan mahasiswa baru, yaitu sebagai pelaksana pengenalan ke
kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang biasa kita kenal dengan PKKMB. Di mana pada saat itu dilaksanakan bermacam kegiatan yang bersifat edukatif. Selanjutnya, dan kegiatan mahasiswa lainnya. Untuk pelayanan terhadap alumni, kita juga melakukan tracer studi yang mana melibatkan para alumni dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Fakultas Kedokteran. Demikianlah profil bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Semoga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan alumni serta masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya.